Salam jumpa dan selamat sore pemirsa. Kembali kami hadir dalam program Cahaya Iman Kristen bersama saya Rani Veronica, dan kali ini saya juga ditemani di studio Bapak Pendeta Mel Atok. Salam dan selamat sore Pak Pendeta. Salam selamat sore Kak Rani, dan shalom selamat sore buat pemirsa Sindo TV dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus kiranya terus memberkati saya dan saudara. Amin. Pemirsa, di kesempatan sore hari ini kita akan berbicara mengenai satu tema yang dipilih secara khusus untuk kita bicarakan, yaitu mengenai gaya hidup mengucap syukur. Ini merupakan tema yang menarik menurut saya. Kenapa sampai Pak Mel memilih gaya hidup mengucap syukur ini menjadi tema kita? Iya, yang pertama saya memilih gaya hidup mengucap syukur sebagai tema kita, Kak Rani dan pemirsa, bahwa memang mengucap syukur ini adalah hal sepele. Dan kebiasaan saya dan saudara, biasanya kita mengabaikan hal-hal yang sepele. Dan salah satu yang paling sepele menurut saya, mengucap syukur ini. Orang sepertinya menganggap ini nggak penting begitu. Padahal ini sesuatu yang kalau kita belajar dalam kitab suci, ini sesuatu yang merupakan penekanan yang luar biasa dari Tuhan Yesus sendiri. Dan ada satu ayat di dalam Alkitab, khususnya Mazmur pasal 6 ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Jadi kenapa saya angkat? Selain ini hal sepele yang sering terabaikan Kak Rani dan pemirsa, ternyata mengucap syukur ini menurut Mazmur 6 ayat 6, orang mati tidak bisa bersyukur. Jadi kalau Anda masih hidup tapi tidak tahu bersyukur, Anda sedang mengadopsi gaya hidup orang mati. Orang hidup seharusnya tidak boleh seperti orang mati. Selama Anda masih menghirup napas kehidupan ini, pakailah waktu-waktumu untuk terus bersyukur kepada Dia, Sang Pemberi hidup. Ini sangat menarik sekali ya dengan pembacaan dari Mazmur ini. Dan satu hal yang ingin Rani ketahui juga, dan mungkin juga pemirsa yang ada di rumah, sebenarnya definisi dari mengucap syukur itu sendiri apa, Pak Pendeta? Ya, mengucap syukur ini kalau dalam konteks Kristen ialah dalam segala keadaan Tuhan tetap mendapat pujian dan penghormatan. Kira-kira begitu. Sederhana seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dalam segala situasi dan keadaan, Tuhan tetap mendapatkan pujian dan penghormatan. Begitu, Kak. Sepertinya ada sedikit susah-susah gampang juga ya dalam segala keadaan itu ya. Tuhan tetap mendapatkan pujian. Tuhan tetap mendapatkan pujian dan penghormatan. Baik, itu definisi secara umum mengenai ucapan syukur menurut konteks Kristen. Selanjutnya, dalam hal mengucap syukur pasti ada tindakan yang kita lakukan. Tidak hanya dari kata-kata ya. Memang itu bagian dari mengucap syukur juga. Mungkin puji Tuhan, kayak gitu, haleluya dan lain-lain. Tapi tentunya ada yang disebut dengan tindakan nyata kita mengucap syukur. Nah, mengucap syukur yang benar menurut konteks Kristen dan Alkitab kita, firman Tuhan, yang diberitahukan oleh firman Tuhan seperti apa? Iya, karena jadi bertolak dari definisi yang saya sampaikan secara sederhana tadi, berkaitan dengan ucapan syukur dalam konteks Kristen, saya temukan ada dua ayat tulisan Rasul Paulus misalnya, di dalam Efesus pasal 5 ayat 20 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18, ini mendukung arti ucapan syukur yang tadi saya sebutkan tadi. Ayat ini berbunyi demikian, Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Lalu di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dengan jelas dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ternyata mengucap syukur ini dikaitkan dengan tiga hal, Karani. Yang pertama ialah dengan senantiasa. Apa itu senantiasa? Sebenarnya bicara tentang senantiasa itu erat kaitannya dengan waktu. Senantiasa itu bukan kapan-kapan, tapi kapan saja. Entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, atau kapan saja. Kita yang percaya pada Yesus, kita harus membiasakan diri kita mengucap syukur bukan sekadar dengan kata-kata. Tindakan ke gereja, mendukung ibadah, pelayanan, dan lain sebagainya, berbuat baik kepada sesama. Saya rasa bahwa itu tindakan nyata yang luar biasa. Itu harus senantiasa. Dan yang kedua, dikatakan dalam Efesus 5 ayat 20, ada kata segala sesuatu. Artinya keadaan apapun atau kondisi apapun. Karani dan pemirsa, terlampau gampang orang mengucap syukur di saat bisnis lagi maju. Sangat gampang orang berkata haleluya, puji Tuhan, lalu sumbang semen sekian sak di gereja misalnya, atau lain sebagainya. Sangat mudah kalau orang bisnis lagi maju, pas gajian dan lain sebagainya. Terlalu gampang orang menyanyi kidung jemaat atau lagu Yesus Malole, dan sisa apa yang berikut misalnya, ya kan?
Dan memang ini sesuatu yang menarik. Jadi mengucap syukur itu keadaan apa saja, Kak? Waktu untung, puji Tuhan, bersyukur. Waktu rugi, amin. Waktu sehat, oke, puji Tuhan. Waktu sakit, tetap puji Tuhan. Begitu, Kak. Itu salah satu dari mengucap syukur yang benar ya, menurut konteks firman Tuhan. Kita akan lanjutkan lagi dengan beberapa hal lagi, bagaimana mengucap syukur yang benar menurut konteks firman Tuhan. Tetaplah di Cahaya Iman Kristen. Berserah kepada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam program Cahaya Iman Kristen bersama saya Rani Veronica dan tentunya Bapak Pendeta Mel Atok. Baik Pak Pendeta, kita akan lanjutkan kembali. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana mengucap syukur yang benar, tadi yaitu senantiasa, yaitu berhubungan dengan waktu, kemudian dalam segala sesuatu ya, sesuatu hal apapun itu. Kemudian selanjutnya apa lagi? Iya, kalau kita soroti dari ayat yang saya singgung tadi ya Karani, 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan itulah yang dikehendaki Allah. Maksudnya apa? Ini kehendaknya Tuhan. Sederhananya begini. Ya, ini kalau bicara kehendak Tuhan berarti bicara apa yang Tuhan mau. Kita mau atau tidak mau, ini yang Tuhan mau. Kita suka atau tidak suka, ini yang Tuhan suka. Kita senang atau tidak senang, ini yang Tuhan senangi dalam hal mengucap syukur. Yang kalau kita harus tarik ke diri kita, kalau yang kita senangi ialah kalau yang cocok dengan hati, yang untunglah, sehatlah, nyamanlah, itu yang kita sukai. Tapi yang Tuhan sukai bukan begitu. Jadi orang Kristen ya tidak selalu ada dalam keadaan baik. Ini supaya kita jangan membodoh-bodohi orang. Oh, ikut Tuhan aman-aman. Siapa bilang aman-aman? Tidak aman-aman. Ikut Tuhan itu ada tantangan. Filipi 1 ayat 9 mengatakan, kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Berarti ada tahap di mana, ada keadaan di mana Tuhan izinkan kita masuk dalam penderitaan. Dan dalam kondisi seperti ini, Karani dan pemirsa, kita harus tetap mengucap syukur dengan kata-kata dan tindakan nyata seperti yang Karani singgung tadi. Baik, ternyata ada 3 hal bagaimana mengucap syukur secara benar ya. Betul. Senantiasa, segala sesuatu dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Itu hal yang tidak gampang sebenarnya. Berbicara soal mengucap syukur kembali Pak Pendeta. Seperti yang sudah dibilang tadi ya, ini bukan perkara yang mudah ya. Apalagi kalau kita dalam kondisi yang jatuh contohnya. Susah, menderita dan lain-lain, itu pastinya bukan hal yang gampang untuk mengucap syukur sama Tuhan. Pasti yang ada pada umumnya dan kenyataan hidup juga kesaksian bahwa mereka mengeluh awalnya, menggerutu, ya seperti itulah. Kira-kira ada tips supaya kita tidak mengawalinya dengan keluhan, tetapi ada hal yang lebih baik lagi. Bahkan mungkin kita dalam keadaan seperti itu, ketika kita mengucap syukur bisa jadi berkat juga buat orang lain. Iya, jadi saya setuju dengan Karani bahwa tidak mudah orang. Mungkin saya berkhotbah seperti ini, wow, gampang saya dengan Karani ngomong selincah mungkin. Tetapi persoalannya kan pemirsa di rumah, mereka lebih mengalami masalah mereka sendiri karena persoalan beragam. Tetapi yang menarik ialah kalau bertanya tentang tips apa, yang pertama yang ingin saya bagikan ialah teladani Tuhan Yesus Kristus.
Sekali lagi ya, teladani Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 11, ini peristiwa tentang 5 roti dan 2 ikan. Ketika murid-murid disuruh oleh Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu yang tercatat cuma laki-laki, Kak. Iya, belum tercatat perempuan dan anak-anak. Para teolog memprediksi kurang lebih jumlah mereka 12 ribuan orang. Dan ternyata ketika kondisi itu, yang ada ialah murid-murid berkata, yang ada pada kami cuma 200 dinar. Bagi murid-murid, 200 dinar ini tidak bisa untuk disyukuri atau dipakai untuk apa-apa. Tidak bisa. Ternyata, Karani, kalau 200 dinar itu dipakai untuk membeli roti dan ikan, itu akan dapat lebih banyak dari sekedar 5 roti dan 2 ikan. Tetapi itulah murid-murid. Mereka tidak bisa bersyukur. Lalu datanglah seorang anak kecil, menyerahkan 5 roti dan 2 ikan yang mungkin sekali adalah bekalnya dalam perjalanan mengikuti Yesus. Dan yang luar biasa, di dalam Yohanes 6 ayat 11, ini teladan menarik dari Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya. Ya, kemudian dikatakan kepada mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan kita tahu cerita ini, di balik ucapan syukur ada kuasa multiplikasi, ada pelipat gandaan luar biasa sampai orang makan sekenyang-kenyangnya dan sisa 12 bakul. Anak sekolah minggu juga tahu cerita ini. Dimulai dari mana? Ucapan syukur, Kak. Jadi buat kita yang di rumah, ya mungkin pendapatan suami apa ya? Mungkin ojek ya, 20.000, 30.000. Masuk dan berdoa di kamar syukur, ya. Jangan suami berdatang langsung pasang tangan di pinggang, Allah sama gue. Loh, ini apa urusannya Allah sama gue? Orang capek ya kan? Capek cari susah. Iya, apalagi kalau pakai bahasa Kupang, ojek kan naik, sonde. Ini kan orang Kupang yang tatikan. Tapi istri model begini saya yakin 3 bulan menikah stroke ringan pasti. Orang harus belajar mengucap syukur gitu loh, Karani. Ya. Jadi yang paling pertama ialah harus teladani Yesus. Saya juga tidak sempurna, Karani. Saya tidak bilang teladani pendeta Mel Atok atau rohaniawan tertentu di kota Kupang. Yesus menjadi sentral pembelajaran hidup kita semua. Begitu, Karani. Betul sekali, luar biasa teladani Tuhan Yesus. Bayangkan hanya 5 roti dan 2 ikan, tapi setelah diucapkan syukur langsung berlipat ganda. Amin. Baik pemirsa, kami akan kembali dengan tips selanjutnya bagaimana kita mengucap syukur dalam keadaan sulit sekalipun. Tetap setia di Cahaya Iman Kristen. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam program Cahaya Iman Kristen. Tentunya bersama saya Rani Veronica dan juga Bapak Pendeta Mel Atok. Kita akan kembali berbicara mengenai satu topik yang luar biasa, tema yang menarik sekali sore ini, yaitu mengenai gaya hidup mengucap syukur. Kalau tadi sudah ada tips pertama yang diberitakan oleh Bapak Pendeta, yaitu meneladani Tuhan Yesus dalam hal mengucap syukur ketika dalam keadaan yang sulit. Tips selanjutnya silakan Pak Pendeta.
Iya, tips selanjutnya bisa saya bagikan ialah bagaimana caranya supaya saya dan pemirsa di rumah, kita sebagai orang percaya dan juga Kak Rani tentunya, bagaimana caranya supaya saya dan saudara bisa mengucap syukur dalam keadaan apa saja, terkhusus keadaan-keadaan yang tidak kita rindukan. Keadaan-keadaan yang tidak kita sukai. Yang pertama tadi, teladani Tuhan Yesus. Itu hanya membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya perintah, tapi dia lebih dahulu memberikan keteladanan yang luar biasa. Dan yang kedua ialah caranya kita harus merenungkan apa yang sudah kita tabur. Ingat ya, contoh kasus nih ya, ibu-ibu atau ya kebanyakan ibu-ibu lah, kaum perempuan, kalau Anda mungkin lewat di tetangga, iya kan, tiba-tiba ada kumpulan ibu-ibu yang lain lagi bisik-bisik sambil ketawa ketiwi ala orang Kupang, misalnya kayak gitu, itu biasanya ngegosip tuh, iya kan? Dan andai kata benar, dia ternyata menggosipkan Anda, gosip rumah tangga Anda lah, gosipin suami Anda lah, anak-anak Anda lah, dan lain sebagainya. Pesan saya, jangan cepat marah dulu. Ingat apa yang pernah engkau tabur. Jangan sampai itu juga memang merupakan kebiasaannya kamu. Betul. Tanam kedondong, panen kedondong, tanam kelapa, panen kelapa, tanam mangga, panen mangga. Hanya orang otak miring yang tanam mangga mau petik sukun, ya kan? Saya rasa nggak nyambung. Jadi artinya begini ya, ibu-ibu, Alkitab berkata begini, Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada dia. Artinya, kalau kita mau dicintai, mari kita mencintai. Kalau kita mau ditolong, mari kita menolong. Minimal senyuman Anda. Iya dong, banyak orang berharap orang senyum kepada dia, padahal dia tidak pernah senyum dengan orang. Mungkin mentang-mentang anak tuan tanah lah, ya, teman pejabat lah, dan lain sebagainya. Kadang-kadang susah sekali untuk senyum, tapi nuntut orang senyum kepada dia. Jadi waktu orang tidak senyum, dia bilang, muka kamu itu kayak pepaya masak misalnya. Padahal dia sendiri mukanya kayak nangka, iya kan? Artinya bahwa kita harus biasakan menabur senyum, kalau mau panen senyum. Tapi ingat loh, kalau mau senyum pas ada orang. Jangan sendiri-sendiri senyum, pikir pendeta Melatok ajar tergila lagi, ya kan? Jadi senyum pas ada orang gitu, Kak. Yang berikut, ya, mungkin orang berkata begini ya, Kak Rani ya. Pak Pendeta sih ngomong enak, tabur tuai dan lain sebagainya. Bagaimana kalau saya sudah menabur yang baik, misalnya istri-istri sudah menabur setia kepada suami, tapi suami buka cabang di mana-mana, ya kan? Kayak Bang Beri ada cabang Kupang, cabang Fontaine, cabang Oipura. Itu kejadian yang memang terjadi loh. Iya. Sangat nyata. Untuk pasangan kita setia, tapi kenyataannya kita adalah pembuka cabang. Ternyata kita adalah kepala cabang, ya kan? Pimpinan cabang. Ya. Nah ini menarik ya pemirsa, bahwa ternyata memang kadang-kadang kita tidak menuai secara langsung apa yang sudah kita tabur. Ingat, masalah menuai ini bukan menurut waktu kita, tapi waktu Tuhan. Nah kalau kondisinya seperti ini bagaimana caranya? Saya mau kasih tahu, pahami dulu rencana Allah. Ingat kasus Yusuf. Yusuf itu sudah menabur yang namanya tulus kepada saudara-saudaranya. Dia menabur menghormati orang tuanya. Tapi yang dia panen apa? Kepahitan. Diperlakukan tidak adil. Tapi saya tidak pernah membaca Alkitab Yusuf ngomel-ngomel. Tidak pernah. Yang ada ialah ketika berjumpa dengan mereka, dia sudah menjadi orang hebat. Dia berkata, kamu mereka-reka yang jahat kepadaku, tapi semuanya Allah telah mereka-rekanya untuk menolong banyak bangsa. Artinya apa? Dia melihat sisi positif dari satu masalah. Ya, contoh ada seorang bapak ya. Dia sudah janji jam doanya sekian, jam sekian. Waktu mau jam doa ternyata Liga Champions, sepak bola, ya kan? Dilema. Lalu dia akhirnya nonton televisi, nonton sepak bola. Setengah babak mati lampu. Waktu mati lampu dia marah. Dia menuju telepon rumah. Di pikiran dia ialah angkat telepon rumah, telepon PLN, lalu maki-maki ini PLN. Ternyata waktu dia angkat, saking emosinya, dia tekan nomor terlalu cepat, dia tekan nomornya PAM. Air. Lalu ternyata dia kontak, lalu halo, di sana juga angkat, halo, apakah ini PLN? Ini kan udah tekan PAM. Iya, PAM. Langsung sana balas, bukan Pak, ini PAM. Dia bilang kalian sama saja, air mati terus. Hubungannya apa coba televisi sama air? Akhirnya juga buat marah lagi ya, marah. Iya, ini tidak memahami rencana Allah. Betul. Padahal mungkin maksud Tuhan ialah kamu udah komitmen mau doa jam sekian, iya kan? Kan banyak orang Kupang kayak begitu. Kalau suami istri lagi bertengkar, kamu timur, kamu alor. Lalu tetangga lewat, shalom, kamu juga saya cekik. Ini kan sering terjadi gitu loh Karani, dan itu menurut saya tidak memahami apa sih rencana Tuhan di balik itu, gitu. Jadi harus memahami rencana Tuhan di balik semua itu. Supaya kita jangan gampang kecewa seperti Yusuf itu. Dan yang berikut Karani, untuk bisa mengucap syukur, banyak saya temui, banyak orang tidak bisa mengucap syukur itu karena begini Karani. Mereka terlalu
Kita akan lanjutkan lagi. Ini sebenarnya menarik untuk tips selanjutnya. Kita akan lanjutkan setelah kita saksikan dulu yang satu ini. Tetap setia terus di Cahaya Iman Kristen. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam program Cahaya Iman Kristen. Baik Pak Pendeta Mel, kita akan kembali lagi dengan informasi ataupun mengenai tadi ya, yaitu informasi seputar tips mengucap syukur di saat kita dalam kesesakan, dalam masa sulit. Sudah ada 3 poin tadi ya. 3 poin ya. Yang pertama dari meneladani Yesus, kemudian ingat apa yang kita tabur. Iya. Dan yang ketiga memahami rencana Allah. Dan yang keempat dan kelima ini saya tambahkan 2 tips lagi. Saya sering jumpa di mana-mana, bahkan saya pernah mengalaminya. Kita susah mengucap syukur itu karena sering membandingkan diri kita dengan orang yang di atas kita, yang lebih tampan, yang lebih sukses, yang lebih cerdas, yang lebih cantik, yang lebih seksi, ya kan? Saya juga yang lebih putih. Dan saya rasa banyak orang yang terjadi seperti itu. Makanya banyak perceraian rumah tangga terjadi itu gara-gara apa? Banyak istri yang lebih kagum suami tetangga daripada suami sendiri, ya kan? Suami tetangga misalnya Manado, rumput tetangga lebih hijau gitu. Manado tinggi kan, waktu suami orang lewat dibilang haleluya. Iya kan? Pas pulang lihat suami sendiri dari Kolbano, ya kan? Langsung dan darah Yesus berkuasa, hancurkan kuasa kegelapan. Masa suami orang haleluya, suami sendiri hancurkan. Emang iya iblis ini. Jadi ini terjadi kenapa? Karena lebih kagumi milik orang. Betul. Atau lebih lihat ke atas gitu. Jadi menurut saya ini keliru ya. Jadi Anda bersyukur dengan apa adanya Anda. Rambutmu, hidungmu, mukamu, orang tuamu, apamu. Bersyukur sama Tuhan karena engkau unik. Dengar ya, beda Tuhan sama dealer Yamaha. Dealer Yamaha 1 kali bikin motor sama semua. Tuhan 1 kali bikin orang beda semua. Orang kayak Mel Atok ini cuma 1 kali, ya kan? Jadi menurut saya, iya dong. Jadi kita nggak usah minder dan mau jadi kayak artis inilah, artis itu. Orang kayak begitu orang yang tidak punya iman yang bagus menurut saya. Jadi tidak usah lihat ke atas, coba lihat ke bawah ya. Saudara, saya ketemu banyak ibu-ibu berantem sama suaminya itu gara-gara apa? Hanya gara-gara sepatu. Katanya sejak menikah dari 2003 Tuhan Yesus tidak berubah, sepatu tidak berubah. Iya kan? Dia kan lihat sepatu tetangga yang hak 7 cm, 12 cm, iya kan? Dia tidak lihat ke bawah. Saya pernah jumpa orang Karani, jangankan sepatu, kaki pun dia tidak punya. Pernah tahu tentang Nick Fujisik? Seorang hamba Tuhan yang dilahirkan tanpa kaki tangan. Pernah nonton CD-nya? Saya pernah jumpa dia ketika di KKR Jakarta, di Istora Senayan. Dan dalam kondisi tidak ada kaki tangan. Kami semua menangis, kiri kanan saya menangis, saya juga ikut menangis. Kenapa? Karena kok bisa orang cacat Tuhan pakai untuk menjadi motivator bagi saya dan semua orang pada waktu itu di Istora Senayan. Di saat kami menangis, Nick Fujisik berkata yang begini, saudara yang diberkati Tuhan, jangan menangis melihat keadaan saya. Di dalam Yesus saya sempurna. Wow, amazing. Menurut saya ini luar biasa Karani. Jadi menurut saya jangan terlalu lihat ke atas dah. Banyak orang di bawah kita yang bisa bersyukur. Kenapa tidak? Dan yang berikut ialah
Kalau terjadi sesuatu, bandingkan dengan keadaan yang lebih buruk. Saya pernah jatuh motor. Saya jatuh motor waktu pulang pelayanan. Tapi waktu terguling-guling itu saya bersyukur sama Tuhan, Kak. Kenapa? Karena saya lihat hanya celana yang robek. Bayangkan kalau bibir yang robek. Iya. Iya dong? Betul. Kalau bibir yang robek mau khotbah apa saya? Nyala. Itu kan repot juga. Jadi menurut saya ini anugerah Tuhan. Artinya kita tidak sedang menghina kekurangan orang. Tapi coba bandingkan dengan keadaan yang lebih buruk. Begitu karena anugerah yang luar biasa. Saya juga kemarin punya pengalaman jatuh motor ya. Tapi saya puji Tuhan karena tidak diwajah. Kalau tidak saya saat ini tidak bersama dengan Pak Melato kayak di rumah sakit studio. umum sudah pasti. Baik pemirsa, itulah dia semua tips yang sudah disampaikan mengenai mengucap syukur di saat kita dalam keadaan yang tersulit sekalipun. Tipsnya Rani berharap semuanya itu boleh berguna untuk Anda. Dan selanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta mengenai pembacaan kita di sore ini. Ya, kesimpulannya tidak lain tidak bukan hampir bersamaan dengan inti atau arti dari ucapan syukur itu. Dalam segala keadaan, suka, duka, tangisan, air mata, tertawa, untung, rugi, sakit, sehat, kita harus tetap memuliakan nama Tuhan. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Saya pernah ketemu orang ketika saya doakan orang di rumah sakit umum. Saya doakan orang lain tapi terdengar di sebelah ada orang bernyanyi, ku tahu Bapa peliharaku. Waktu saya jumpa orang itu ternyata 1 atau 2 jam lagi kakinya harus diamputasi karena penyakit gula, tapi dia tetap bersyukur. Ini hanya mengingatkan kita bahwa seperti itulah orang-orang yang luar biasa dan menjadi kesaksian. Jadi teruslah bersyukur dengan apa adanya saudara. Setia terhadap perkara kecil, bersyukur dengan hal-hal kecil, Allah akan berikan kepada Anda hal-hal besar. Amin, luar biasa. Teruslah mengucap syukur dan percayalah bahwa kita sempurna di mata Tuhan. Amin. Baik, kita akan langsung saja menutup program kita dengan doa dan langsung saja Bapak Melato untuk mendoakan kita semua dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, kekasih Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa di sorga, hamba berdoa buat semua pemirsa Sindo TV di Kota Kupang dan sekitarnya yang sedang mengikuti acara Cahaya Iman ini. Tuhan memberkati mereka, tolong kami semua, supaya kami bukan hanya menjadi pembicara atau pendengar yang baik, tapi semua kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, khusus tentang topik gaya hidup mengucap syukur ini. Ya Bapa di sorga, mampukan kami. Kami tidak sanggup ya Roh Kudus, tetapi kami percaya ketika Tuhan memperdengarkan firman-Mu ini kepada banyak saudara di kota ini, maka kami semua diingatkan untuk dalam segala perkara, apapun kondisi ekonomi kami, seperti apapun kondisi rumah tangga kami, dari latar belakang keluarga seperti apa saja kami terus bersyukur kepada Allah, karena Allah kami adalah Allah yang ajaib, yang tidak pernah melakukan sesuatu secara tidak sempurna. Engkau Allah yang bertanggung jawab dan melakukannya secara sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa, kita berharap semoga semua informasi firman Tuhan yang sudah disampaikan dan semua tips yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Pendeta ini boleh menjadi berkat bagi Anda yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Akhir kata, saya Rani Veronica dan saya Pendeta Mel Atok mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, shalom, dan sampai jumpa. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di
Mesindo TV Kupang, Televisi Referensi Nusa Tenggara Timur.